Jadi gini Pak, ada yang bertanya namanya Roji Abdullah. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, apakah reinkarnasi itu memang ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi? Roji Roji Abdullah. Abdullah. Ini pertanyaan Roji Abdullah ini bisa menimbulkan kontroversi namanya, itu perbedaan pendapat ya kan. Reinkarnasi. Jadi memang kok dalam Islamnya reinkarnasi itu dalam Islam pula ya kan. Dikatakan ada, dikatakan tidak kan gitu kan. Ada yang mengatakan itu ada yang mengatakan tidak. Makanya tergantung pemahaman si apa tadi lah. Roji. Tergantung pemahaman kita. Jadi dalil yang mengatakan reinkarnasi itu ada berdalil dia ibaratnya ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 27 dan 28 itu. Jadi situ Allah berfirman, bukankah dahulu kamu mati katanya, kemudian hidup, mati, hidup, dan kepadanya lah kamu dikembalikan, kan gitu. Jadi berdasarkan ayat tersebut, jadi banyak istilahnya orang berpendapat reinkarnasi itu ada kan gitu. Karena kita mati, hidup, mati, hidup lagi, baru kita dikembalikan kepadanya kan gitu. Jadi contoh gini, misalnya kau dipinjami baju, jadi kan Allah meminjami kita sebagian apa tadi, ruhnya tadi kan. Jadi kalau baju itu dipulangkan orang kotor, kamu nggak menerima? Enggak lah. Nggak mau kan? Makanya dibalikkan lagi, siapa yang punya harus dicucinya kan gitu. Jadi begitulah pendapat orang itu, ibaratnya bahwa tiupan Allah ini kan diberikan Allah itu suci, tas. Jadi Allah itu tidak mau menerima kalau itu nggak suci kan gitu. Makanya harus dicuci dulu. Dicuci itu dalam arti disiksa, di apa segala macam kan gitu, supaya bersih dia dosanya tadi kan gitu. Baru kembali kepada Allah kan gitu. Cuma kalau reinkarnasi ini kita bahas, ini sebenarnya pertanyaannya ini gimana dibilangnya? Itu sebenarnya nggak begitu perlu kalau masalah reinkarnasi itu. Cuma memang banyak orang penasaran kan gitu. Cuma memang Bapak mengalami reinkarnasi itu. Mengalami Bapak reinkarnasi. Nah, jadi begini, jadi Bapak cerita dulu. Jadi suatu saat Bapak bermimpi ya kan. Bermimpilah Bapak itu jumpa sama orang bersorban. Bapak suruh mati. Nah, suruhnya Bapak mati. Ya Bapak nggak mau, nolak ya kan. Nah, jadi apa dibilangnya? Kenapa aku harus mati Bapak tanya Bapak kan? Kau akan lahir kembali suci katanya, ya kan? Ada saya pikir kan. Nggak mau Bapak, tetap menolak, terbangun. Malam kedua gitu juga. Gitu. Malam kedua juga didatangi. Cuma ini yang mendatanginya orangnya pakai sorban hitam, gitu kan. Jadi itu juga dikatakan, kau harus mati. Kalau nggak mati kau gini-gini aja kau kata. Kalau kau mati, kau lahir suci balik katanya gitu kan. Jadi Bapak nggak mau juga, tetap nggak mau. Malam ketiga datanglah perempuan berkerudung. Nah itu juga lah dibilangnya, kau harus mati. Kalau nggak mati kau gini-gini aja. Relakanlah dirimu mati katanya kan gitu kan. Jadi Bapak istilah dengan jengkel, suruh mati, ya udah silahkan lah, potong, Bapak bilang kan. Jadi digorok leher Bapak ini, perasaan Bapak dalam mimpi tadi itu digorok. Ini dingin, badan Bapak dingin. Jadi apa yang terucap dari mulut Bapak itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan gitu. Nah, itu yang terucap. Sampai Bapak bangun itu terucap. Nah, jadi bingung lah Bapak, bingung. Apa sebenarnya maksud apa ini kan gitu. Apa tuh maksud sebenarnya, maksudnya mimpi ini kan gitu. Jadi ketika Bapak membaca Quran, terbuka Bapaklah suatu ayat yang menceritakan perjalanan Nabi Musa. Jadi setelah orang itu selamat dari apa tadi, apa namanya itu, kejaran tentara Firaun tadi itu. Nah, ini jadi Musa pergi sebentar 40 hari kan gitu kan, tinggalkannya kaumnya. Jadi ketika dia kembali ke kaumnya tadi,
ternyata kaumnya sudah banyak yang kafir, kan gitu, yang sudah murtad, kan gitu. Jadi apa kata Allah? Suruh mereka bunuh diri, kata Allah. Nah, jadi kalau dia memang betul-betul beriman, dia akan bunuh diri. Tapi kalau dia memang kafir, dia nggak bakal mau bunuh diri, katanya gitu kan. Itulah kira-kira bunyi ayatnya kan gitu. Jadi yang beriman bunuh diri, yang nggak beriman nggak bunuh diri. Nah, jadi makanya Pak bilang itu Quran harus dikaji ya kan, dikupas dia pendalaman. Jadi di situ, wah kok gitu kan gitu, masa harus bunuh diri kan gitu. Nah, jadi setelah Bapak kaji Pak dalami, itu lama juga Bapak mendalami. Apa maksudnya gitu kan. Ternyata dalam arti bunuh diri tadi itu, makanya Bapak bilang Bapak mengalami reinkarnasi. Bapak dulu seorang bajingan, maksudnya dalam arti bajingan Bapak dulu istilahnya ya jauh lah dibilang dari Allah tadi itu kan gitu. Nah, masih mau namanya berbuat apalah kayak minuman keras segala macam kan gitu kan. Jadi Bapak bunuh diri Bapak tadi itu yang lama, Guntur yang lama kan gitu. Bapak bunuh, lahir Bapak kembali Guntur yang baru. Bapak reinkarnasi lagi Guntur yang baru sekarang ini ya gitu. Jadi yang lama itu udah Bapak bunuh, Guntur yang lama yang berbuat ini segala macam ini udah Bapak bunuh Pak. Jadi Pak lahirkan kembali Guntur yang baru kan gitu. Nah itulah berarti Bapak kan reinkarnasi kan, reinkarnasi. Bapak dulu udah mati kan. Cuma dalam arti mati tadi bukan Bapak itu istilahnya mati bunuh diri, bukan Bapak bunuh badan Bapak, enggak. Sifat Bapak yang dulu itu Bapak bunuh. Jadi Guntur yang dulu sifatnya begini-gini Bapak bunuh. Karena gini, reinkarnasi itu ibaratnya kalau orang Hindu bilang, misalnya dulu kau seorang bajingan atau apa, malah lahirlah kau kembali lagi kan gitu kan. Sebenarnya bisa saja terjadi. Cuma sebenarnya bukan itu yang diapakan, bukan itu istilahnya, bukan ruh orang tadi itu, bukan apanya, sifatnya tadi itu. Maksudnya sifatnya gini. Jadi misalnya ada Abu Jahal zaman dulu, zaman Nabi Muhammad kan gitu kan. Ya bisa lahir kembali sifat Abu Jahal itu. Reinkarnasi sifatnya, maksudnya sifatnya menyatu dalam diri kita. Siapa Abu Jahal tadi itu? Musuh-musuh Nabi. Misalnya ke istrinya apa? Penyebar fitnah kan gitu kan. Ya banyak sekarang punya penyebar fitnah kan gitu. Makanya Pak bilang itu mengupas Quran itu pun tak bisa kita ibaratnya gimana ya, tak bisa hanya sekedar kita baca, oh udah ini ayatnya, bukan, harus dipahami lebih dalam, Makanya dikatakan Jibril pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad, Iqra katanya, bacalah katanya. Makanya bacalah, bukan arti Muhammad itu buta huruf, enggak. Makanya Pak bilang kalau Nabi Muhammad itu buta huruf, Bapak nggak mau ngikut dia, berarti dia orang bodoh. Muhammad itu orang paling pintar sedunia. Bacalah, kata Jibril sama dia. Maksudnya dalam arti baca apa? Kita harus bisa membaca situasi, membaca diri. Ya kok kita tidak bisa membaca diri, membaca situasi? Misalnya udah tahunya kau bahwa kalau kau lakukan mencuri itu jelas kau kena tangkap nih macam. Tapi kita kan nggak mau membaca diri kan gitu. Misalnya sudah tahunya kalau kau lakukan ini bakal tidak bermanfaat, kau lakukan juga. Makanya dibaca semua, membaca dunia ini dibaca semua. Jadi dalam diri kita baca diri kita. Nah, jadi kalau nggak maunya kita disakiti orang, jangan kita sakiti orang. Nah, makanya harus dibaca, semua itu harus dibaca, dipahami, dikaji, ya gitu. Setiap elektron itu. Jadi jangan asal apa. Jadi kok ditanyanya masalah reinkarnasi itu, ya Pak bilang adanya, tapi itu tadi kayak Pak bilang tadi itu. Ya bunuh diri dia. Misalnya si Abdul Roji itu namanya. Kalau memang Roji Abdullah tadi itu. Kalau memang dia misalnya masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bunuh dirinya dari sifatnya yang tidak bermanfaat tadi itu. Bangkitkannya lah, dilahirkannya kembali Abdul Roji sekarang yang lebih baik. Roji Abdullah yang lebih baik kan gitu. Jadi dia kan bereinkarnasi. Jadi dia dulu pendosa. Dibunuhnya itu sifatnya tadi. Jadi sifat-sifat itu sebenarnya yang bereinkarnasi tadi itu. Sifat-sifat manusia tadi itu. Si Abu Lahab keturunan Ibrahim. Cuma semakin lama karena dia timbul perasaan dia supaya dia diakui sebagai apa kan gitu. Merasa dirinya paling pintarnya, merasa dia paling apanya kan gitu. Jadi datang Nabi Muhammad yang baru pula masih muda menyebarkan apa? Kenapa nggak sama aku, kenapa sama dia? Musuhnya lah kan gitu. Di musuhnya Nabi Muhammad. Istrinya pun jadi apalah? Penyebar fitnah.
sana sini. Jadi sekarang kan manusia kan banyak yang berfitnah. Jadi nggak betul pun nanti, misalnya bapak bilang kayak bapak saya, bapak alami ya difitnah orang sama bapak segala macam. Nah itu bapak bilang, dibilang yang subur segala macam. Makanya sesuatu ajaran tadi, sebelum kita mencela ajaran tadi, coba masuk dulu kita. Coba masuk dulu kita. Kalau memang sudah ada penyimpangan, baru kita ceritakan. Tapi kalau kita hanya mendengar dari orang ya, tolong mau nolong, baik ditambah kan gitu. Baik ditambah. Nah, makanya tidak boleh kita asal fitnah asal apa. Kan reinkarnasi dari kita, reinkarnasi siapa dari kita kan istrinya si Abu Lahab kan gitu. Jadi sifat-sifatnya itu yang bereinkarnasi. Jadi mana? Udah. Roji Abdullah, nah itu udah dijelaskan dengan jelas-jelasnya, semoga bisa dipahami. Ya, siapapun yang mau bertanya silakan bertanya. Nanti kalau misalnya apa ada luang waktu kami akan menjawabnya. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen supaya channel ini makin berkembang.